Tuhan, saya serahkan kepada hambanya, Pak Hotman, persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, jelas, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa sang pemilik kehidupan, Bapa yang terus bekerja di dalam sejarah dunia yang luas ini, tapi juga Bapa yang bekerja dalam sejarah pribadi-pribadi anak-anakmu. Engkau ajaib, Engkau mulia, agung, perkasa, segala kebenaran-Mu, hikmat bijaksanamu tak terselami oleh pemikiran kami yang terbatas. Agunglah Engkau, mulialah Engkau, perkasalah Engkau, besarlah Engkau. Karena sesungguhnya tidak ada Allah seperti Engkau. Dan tidak ada satu Allah pun yang layak disandingkan dengan Engkau. Karena Engkau terlalu agung, mulia, suci besar untuk disandingkan dengan Allah-Allah lain yang menyebut dirinya Allah, tetapi sesungguhnya bukanlah Allah. Dalam segala kepapan dan keterbatasan kami mau mengatakan Bapa, bagimulah segala puji-pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan, segala kebesaran, segala keperkasaan, segala kekuatan, segala kekayaan, segala hikmat, dan segala pengucapan syukur dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang layak menerima itu dari kekal sampai kekal dan sempurna. Tuhan, kami mau belajar dari sabda-Mu, tolonglah kami, bukalah pemikiran kami, hati kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berkata-kata kepada kami, membisikkan sesuatu pesan-Mu dalam hati kami, untuk kami menangkap kebenaran-Mu. Sehingga persekutuan ini bukan persekutuan rutinitas, tapi dalam rutinitas itu pun Engkau mau memberkati kami. Berbicaralah kepada kami semua di tempat kami masing-masing. Juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kiranya menjadi berkat. Demi nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ada dua bagian firman Tuhan yang kita mau akan kita renungkan masih dalam konteks kebangkitan Kristus. Ada satu kisah yang menarik, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Di tempat kawan-kawan sekalian, mari kita baca sama-sama. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku mencucukkan bekas paku ke dalam tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Satu bagian lagi, Markus 9 ayat 23 sampai 24. Markus 9 ayat 23 sampai 24. Saya minta kesediaan Pastor Musiko yang sudah diberkati Tuhan, sehat, membaca Markus 9 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak bertanya kepada ayahnya, ayah, sebesar apakah Tuhan itu? Lalu ayahnya mengajak anak tersebut keluar rumah, dan kebetulan lewat sebuah pesawat yang sedang berada posisi jauh di atas mereka, sangat kecil. Lalu ayahnya berkata, coba kau bayangkan pesawat itu, seperti itulah Allah. Lalu anaknya menyimpulkan, wow, kalau begitu, Allah itu kecil sekali, ayah. Ayahnya diam, tidak merespon. Lalu ayahnya membawa anak tersebut ke bandar udara, lapangan terbang, dan ayahnya membawa sampai kepada tingkat terdekat yang bisa melihat pesawat Boeing 747. Coba kamu lihat pesawat tadi itu, kata ayahnya kepada anaknya. Lalu anaknya berkata, wow, besar sekali ayah. Saya kagum. Saya tidak sangka demikian besarnya. Lalu ayahnya menyimpulkan, begitulah anak, kita mengenal Allah. Kalau kita jauh dari Allah, kecil sekali Allah itu. Tapi kalau kita dekat kepadanya, Allah itu sangat besar, agung, luar biasa. Kamu bisa mengerti nggak? Nah, maknanya. Saya mengerti, ayah. Apa yang kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 dan Markus 9 ayat 23 sampai 24, ada dua pribadi yang kita coba melihat konsep iman mereka. Sehingga khotbah ini saya beri judul iman yang autentik. Iman yang autentik. Iman, kita tahu pistis dan autentik, aletinos, itu berarti kepercayaan yang sejati, murni, tidak palsu. Nah, kalau orang bertanya kepada kita dalam perjalanan hidup kita, pernahkah kita goyah dalam hidup ini? Pernahkah saudara merasakan atau meragukan Tuhan dalam hidup ini? Saya satu ketika pernah mendengar kesaksian dosen kita, Pak Lot Siombing, dan saya sangat, bagi saya nggak masuk akal. Dia berkata, karena pergumulan yang dihadapinya, ibu, anak, sampai almarhum, dia berkata, sampai kepada titik terendah dalam hidup saya meragukan Tuhan. Saya kaget setengah hidup mendengar kesaksian itu. Tuhan, apa bisa begitu? Waktu saya juga divonis 2019, cancer, saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, nggak salah ini Tuhan. Kok Tuhan tega-teganya merepotkan saya? Kan aku hambamu. Hah, sayang diri itu mulai muncul ketika ada masalah. Tuhan, aku hambamu. Dari sebelum saya mengikuti proses itu, saya duduk di kaki Tuhan 3 hari, dan hari ketiga saya menemukan kepastian.
Tuhan itu baik. Kalau hanya ini aja Tuhan, aku juga tahu Tuhan itu baik. Tapi Tuhan membawa saya pada satu pengertian. Kau akan belajar kebaikanku tidak hanya bisa dilihat ketika tidak ada masalah. Tapi engkau akan belajar melihatku di dalam segala keterbatasan. Ini dari Agustus 2019 sampai Desember 2019, rumah kedua kami adalah Rumah Sakit Darmais. Itu terus sering kali kami pergi pulang. Hampir 30% dari Agustus sampai Desember kami nginap di sana. Dan itu bukan bagi kami, itu bukan satu jumlah biaya yang sedikit. Karena kita biasa, saya masih mencatat setiap kali uang masuk, pembukuan. Tapi cuma bedanya sekarang pengeluaran enggak, hanya pemasukan. Waktu itu ada teman kami dokter yang terus mendampingi kami. Lalu dia bilang, Pak, kalau kami tahu biaya untuk ini sangat besar. Tapi kalau nanti rumah atau mobil dijual, itu biasa, Pak. Bilang saja, Pak. Istri saya agak sedikit tensi gitu. Saya juga berpikir, Tuhan, janjimu, Engkau baik. Dan yang saya bisa publikasikan untuk didukung doa hanya kepada Agape dan keluarga. Lainnya enggak. Dan di awal Januari saya mencoba melihat pembukuan keuangan kami. Pembukuan keuangan kami 125 juta lebih. Itu lain gaji. Dan bagi kami, bagi saya, itu satu jumlah yang fantastis. Yang tidak pernah mengatakan, tolong bantu kami. Karena saya masih terlalu sangat percaya. Sehelai rambutmu tidak jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita mengalami, atau bahkan kita juga bisa mengalami apa yang dialami oleh Thomas. Kita mencoba membahas iman yang autentik, iman yang asli itu bagaimana. Nah, dikatakan di dalam pembacaan tadi, dalam Kristus menyatakan dirinya yang pertama, Thomas tidak hadir. Apakah Thomas sibuk? Tidak dijelaskan. Apakah Thomas memancing? Juga tidak dijelaskan. Tetapi intinya dalam Yesus menyatakan diri yang pertama, Thomas tidak hadir. Lalu pada pertemuan kedua, Yesus menyatakan dirinya. Nah, sebelum Yesus menyatakan dirinya, teman-temannya bercerita kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan, kata teman-temannya. Ingat, Thomas ini adalah orang Yahudi asli. Kami sudah melihat Tuhan, kata teman-temannya. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Ini Thomas orang mau sembuh dicucukkan pula. Thomas. Ke dalam lambungnya. Dan sekali-kali aku tidak akan percaya, katanya. Thomas mewakili kelompok orang skeptis yang tidak terlalu gampang untuk mempercayai satu berita. Dalam konsep pemahaman pada waktu itu, mempercayai kebangkitan orang mati adalah satu hal yang tidak mudah. Dalam pemikiran orang Yunani, itu adalah sebuah kebohongan. Tidak mungkin. Dalam pemikiran orang Yahudi, oke, bisa diterima sebagai suatu kebenaran, tetapi bukan orang matinya. Dan Thomas adalah seorang Yahudi. Saudara, teman-teman, maaf saya harus beralih dari saudara kepada teman-teman supaya lebih akrab. Kawan-kawan, teman satu keluarga itu. Apa yang dikatakan oleh Thomas ini? Imannya bukan tidak ada. Tetapi imannya sedang bergumul
Dia tidak mau imannya didasarkan hanya pada apa kata orang. Padahal orang Yahudi asli punya konsep teologi yang jelas. Kalau 2 atau 3 orang bersaksi, kamu harus terima itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau seorang bersaksi tentang satu masalah 2 atau 3 dalam kitab Pentateuch, itu harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Tapi Thomas melampaui hal itu. Dia ingin pengalamannya di atas daripada imannya. Dia tidak mau imannya hanya didasarkan pada hanya apa kata orang. Dia ingin sebuah pengalaman yang bersifat pribadi. Keraguannya bukanlah penolakan sinis. Bukan. Melainkan sebuah kejujuran tentang apa yang ia butuhkan. Apa yang ia butuhkan saat itu untuk percaya. Thomas belajar untuk tidak pura-pura percaya. Di luar agape, banyak orang bisa tertawa, puji Tuhan, tapi hatinya menjerit. Kalau di agape, enggak. Kita mau jujur semua. Banyak orang bisa ngangkat tangan, puji Tuhan. Tapi sesungguhnya hatinya belum angkat tangan, belum puji Tuhan. Thomas satu sisi mewakili kelompok skeptisisme, tapi pada sisi yang lain mengajarkan arti sebuah kejujuran, menerima sebuah peningkatan iman. Yang menunjukkan bahwa iman yang autentik tidak takut untuk bertanya, bergumul, dan bahkan menyuarakan ketidakpercayaan atau kebutuhannya akan kepastian. 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Ketika Thomas mengatakan hal itu, Thomas tidak memikirkan, gimana sih 3,5 tahun? Dan teman-teman Yesus kan sudah bilang, nih tanya di Matius, 4 kali dia sudah bilang dia akan bangkit, sudah mati. Ini teman-temanmu bukti. Bagi Thomas, mati. Itu bukan urusan penting. Ini menyangkut pribadi. Tetapi ada sebuah kejujuran tinggi yang dimunculkan oleh Thomas menyangkut imannya. Kawan-kawan, bagaimana respon Yesus? Yesus tidak menghardik Thomas karena keraguannya. Dia biarkan 8 hari Thomas mikir. Mungkin waktu itu berapa puluh helai rambutnya rontok barangkali. Betul nggak Yesus ini bangkit? Tapi teman-temanku menyaksikan. Tapi bagaimana mungkin ini otak yang segempal ini bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran? Tidak tahu pada waktu itu pemikiran Yunani begitu kuat. Dan ini juga pemikiran Thomas ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani pada waktu yang berkembang. Yesus menawarkan, sesudah 8 hari, Yesus menawarkan bukti yang diminta Thomas di dalam ayat 27. Dan ini menunjukkan belas kasihan Kristus, kesabaran Kristus terhadap kerapuhan iman Thomas dan kita. Yesus tidak mengatakan, Thomas, gue becek kepalamu ya, buat tambah isi otakmu. Enggak. Ketika mereka berkumpul, pintu dikunci karena mereka takut. Yesus hadir. Sudah mengatakan damai sejahtera, Yesus khusus melayani Thomas. Bagi saya ini sebuah penghargaan tinggi terhadap sebuah peningkatan iman dari Thomas, dari murid Kristus. Yesus tidak mencela iman Thomas, tapi ia datang. Dan Yesus tahu detailnya keraguan Thomas terhadap Tuhan. Sehingga kata-kata Tuhan di dalam ayat 27 di sana dikatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah karena engkau berkata engkau pernah ingin melihat dan engkau ingin mencucukkan tanganku. Yesus tahu titik koma keraguan kita akan Tuhan dan kebenarannya. Cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Secara lengkap Kristus sebenarnya tahu apa keraguan iman Thomas tanpa diberitahu oleh murid-murid yang lain.
Dan itu juga berarti bagi kita. Dalam memahami Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sangat tahu dengan sempurna. Mungkin saya bisa berkata puji Tuhan, tapi sesungguhnya belum di hati saya puji Tuhan. Mungkin kita bisa berkata Tuhan itu baik, tetapi dalam hati yang terdalam, belum sepenuhnya Tuhan itu baik bagi saya. Karena 1, 2, 3 hal. Kawan-kawan, kita melihat respon Yesus yang luar biasa terhadap Thomas. Maka kita melihat poin yang pertama, iman yang autentik, iman yang sempurna, iman yang asli, bukanlah ketiadaan keraguan. Iman yang autentik bukanlah tanpa keraguan, tetapi keberanian untuk membawa keraguan itu kepada Yesus melalui perjumpaan pribadi dengannya. Itu pesan pertama yang saya tangkap mengenai iman yang autentik. Bukanlah tanpa keraguan. Mungkin saya bisa mempercayai bahwa dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini, kita pernah mengalami sebuah keraguan. Yang kedua, iman yang autentik itu berarti jujur mengakui keterbatasan dan berseru minta tolong. Kita menggabungkan dengan Markus 9 ayat 23 sampai 24. Kita melihat dari ayah yang memohon. Kalau kita melihat secara lebih banyak dari apa yang kita baca dari Mazmur, dari Markus 9 ayat 23 sampai 24, konteks ini menjelaskan tentang seorang ayah yang anaknya kerasukan setan yang membuat bisu, dan roh itu berulang kali membawa anak itu ke dalam api untuk membinasakannya. Dan ayah itu membawa anak tersebut kepada murid-muridnya. Waktu itu Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya gagal untuk menyelesaikan masalah itu. Pada tingkat itu, Yesus datang. Lalu Yesus berkata, apa yang kalian bicarakan? Lalu ayat tersebut menjelaskan bahwa ini persoalan anakku. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikannya. Lalu dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah aku. Kita ketemu dengan proses yang pertama, iman autentik. Jika engkau dapat, tolonglah aku. Bagaimana respon Yesus? Yesus menantang imannya. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Yesus mengarahkan fokus pada potensi iman. Respon sang ayah yang sangat jujur dan menyentuh. Lalu dia berkata, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Terhadap perkataan Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Timbul iman daripada ayah tersebut, ayah anak tersebut. Aku percaya. Tetapi dia pada sisi yang lain, dia mengakui kejujurannya bahwa belum sepenuhnya dia masuk kepada pengakuan penyelesaian masalah itu. Itulah sebabnya dia berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita melihat ada dua hal yang menarik. Aku percaya, betul. Tetapi dilanjutkan dengan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia percaya kepada kebenaran firman yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 23. Tapi untuk dirinya, dia belum sampai ke situ. Kawan-kawan yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita lihat dari iman ayah anak ini? Ia mengakui dua hal secara bersamaan. Yang pertama, keinginan untuk percaya. Aku percaya. Respon yang cepat terhadap firman. Ayat yang kedua, pada sisi lain dia sadar akan kelemahan imannya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini adalah potret iman yang autentik. Ini adalah potret iman yang asli. Tidak sempurna.
tetapi bergumul, tetapi jujur di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki supaya ada satu tingkat kesadaran, kejujuran. Ayah ini jujur di hadapan Tuhan mengenai kondisinya. Itu sebabnya dia bersandar pada anugerah Tuhan untuk menolak kelemahannya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ia tidak berpura-pura kuat imannya terhadap firman Tuhan itu. Mungkin orang tua ayah ini membutuhkan proses, tapi dia tidak meragukan itu. Itu sebabnya dia berkata, tolonglah aku. Imannya bukan iman pada kekuatan imannya sendiri, melainkan dia berseru, tolonglah aku. Dia berseru kepada pribadi Kristus. Iman yang autentik, yang kedua, adalah iman yang mengakui keterbatasan dan kelemahannya. Tidak malu untuk berseru minta tolong kepada Tuhan agar imannya dikuatkan. Kejujuran itu justru membuka jalan bagi kuasa Tuhan bekerja. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bergaul dengan firman-Nya, semakin kita sadar, saya semakin sadar akan kelemahan dan keterbatasan saya. Semakin saya belajar mengenal hati Tuhan, semakin saya belajar mengerti betapa tidak berartinya tanpa anugerah Tuhan. Iman yang autentik mengakui keterbatasan dan kelemahan. Semakin memahami hati Tuhan, semakin terbuka kelemahan-kelemahan kita. Tetapi juga dia akan balut itu dengan kasih sayang. Yang ketiga, iman yang autentik bertumbuh melalui perjumpaan dan pengakuan akan Kristus. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, setelah bertemu Yesus dan ditawari bukti oleh Yesus, Thomas tidak lagi membuktikan bukti fisik itu. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu sudah cukup. Dia nggak perlu lagi mencucukkan tangannya, mencucukkan jarinya ke tangan atau ke lambung itu. Pengakuannya, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan pertama dari ke-12 murid, 11 murid, tentang keilahian Kristus. Bagi orang Yahudi, mengakui Tuhan dalam perspektif manusia kebangkitan, itu tidak gampang. Tetapi, sekarang kita melihat iman yang autentik itu melakukan satu lompatan yang sangat jauh. Tuhanku dan Allahku. Di sini tidak dikatakan bahwa Thomas itu sujud. Di dalam teks-teks lain dikatakan Thomas sujud dan menyembah. Itu mungkin biasa dalam konteks memahami istilah kairos. Tetapi pengakuan selanjutnya, Tuhanku dan Allahku. Ini yang enggak biasa. Orang mentertawakan, bagi Thomas tidak lagi. Karena dia telah melihat, disempurnakan imannya melalui penglihatan dan kebenaran itu. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Thomas, Tuhanku dan Allahku, merupakan salah satu bagian terlengkap di dalam Alkitab yang menjelaskan keilahian Kristus. Saya kalau ngajar apologet itu di pertemuan pertama sudah saya minta itu mahasiswa masuk kepada 3 grup diskusi agama supaya mereka berapologet. Lalu memang itu merepotkan. Setiap minggu saya minta mereka untuk screenshot apa yang mereka sampaikan di sana, lalu screenshot, lalu dilaporkan ke saya di Google Classroom. Dan saya mencoba melihat pertanyaan.
Nah, salah satu yang menarik adalah satu pertanyaan yang sering dan mendominasi pertanyaan. Tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab mengatakan Yesus itu Tuhan. Di dalam konteks orang Kristen, aku dan Bapa adalah satu, itu kita bisa pahami. Tetapi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, ini satu bagian yang menurut saya paling lengkap, karena ketika Thomas sujud dan menyembah dan mengatakan, Tuhanku, Allahku, Yesus tidak menolak. Yesus tidak menolak. Justru dia menerima hal tersebut. Tetapi kita melihat ada koreksi. Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus mencoba mengajarkan kepada Yohanes, dan ini sekaligus implikasi kepada gereja. Iman itu jangan didasarkan kepada fakta, baru percaya. Justru itu tidak pernah membuat bahagia. Mensyaratkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan dengan sebuah syarat, itu tidak bahagia. Tetapi justru mempercayai Tuhan ketika situasi-situasi tidak seperti yang kita syaratkan, itu yang membuat bahagia. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan inilah yang menjadi dasar iman kita. Kita nggak pernah melihat Kristus bangkit. Kalau apa yang dilakukan oleh Thomas sebagai sebuah syarat mengakui kebangkitan Kristus, maka Kristus sampai sekarang tidak akan bangkit, tidak akan naik ke surga. Dia harus mengurus kita dulu. Dia harus datang kepada saya, datang kepada semua orang untuk menjelaskan, ini tanganku tercucuk, ini lambungku. Tapi Yesus juga mengajarkan satu hal yang penting bagi Thomas. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, saya mencoba menyimpulkan bagian pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama, iman yang autentik bukanlah iman yang bebas dari keraguan dan kelemahan. Tapi itu adalah sebuah proses penting dalam hidup kita. Mempertanyakan Tuhan bukanlah dosa. Mempertanyakan sebuah ketidaktahuan, justru itulah iman yang autentik. Tidak hanya, ya puji Tuhan, ada amin, amin. Yang kedua, iman autentik berani bertanya dan bergumul seperti Thomas. Mencari pengalaman dengan pribadi Kristus. Walaupun pada akhirnya dikoreksi oleh Tuhan. Jangan dasarkan imanmu kepada bukti, tetapi kepada kepercayaan firman. Yang ketiga, iman yang autentik berarti mengakui keterbatasan seperti seorang ayah tersebut ketika kepada Kristus. Mengakui keterbatasan dan berseru minta tolong kepada kekuatan Tuhan. Dalam bagian lain Tuhan pernah berkata, murid-muridnya pernah berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Yang keempat, iman yang autentik bertumbuh melalui perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mungkin sekarang kita nggak akan pernah berjumpa dengan Kristus secara fisik. Tetapi harapan saya adalah bagi kita hamba-hamba Tuhan. Setiap kali kita renungan pagi, duduk di kaki Tuhan, itu adalah perjumpaan kita dengan Kristus. Yang terus mengangkat iman kita, melampaui semua persoalan-persoalan hidup ini. Sehingga kita bisa memandang seperti Raja Wali memandang buruannya. Dengan mata yang jelas, dari tingkat ketinggian yang tinggi, justru dia semakin jelas memandang buruannya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita terus duduk di kaki Tuhan dalam perenungan akan Tuhan dan akan diri kita. Semoga itu membawa kita bertumbuh di dalam iman kita. Kiranya Tuhan menolong saya, menolong kita semua untuk terus bertumbuh dalam iman yang autentik. Tidak ada jaminan, mungkin besok, lusa, iman kita tidak mengalami degradasi. Kapan saja bisa jadi. Tetapi kita belajar dari satu kisah kebangkitan
Thomas yang sering kali kita identikan. Thomas lu. Di kampus juga kita bilang begitu. Kalau ada orang ragu-ragu, Thomas lu. Thomas lu. Nggak ada seorang ayah kasih anak Thomas, kecuali ayahnya nggak tahu arti Thomas. Selalu yang baik-baik, Yohanes, Petrus, teguh kokoh. Tapi Thomas, aduh. Tapi seperti saya katakan tadi, Thomas ini seorang yang jujur. Setelah saya merenungkan, saya kagum dengan Thomas ini pada akhirnya. Seorang yang skeptis, tapi memberikan satu teladan dan dasar teologi yang tinggi. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tolonglah kami. Karena kami sadar bahwa kami juga tidak lebih hebat dari Thomas dan seorang ayah itu di dalam meresponi pergumulan hidup kami. Apakah itu berhubungan dengan teologi ataupun masalah seperti ayat tersebut. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus belajar mempercayai janji-janji Tuhan, mempercayai firman-Mu. Bukan supaya keadaan kami baik, bukan supaya keadaan seperti yang kami harapkan, bukan. Tetapi kami supaya percaya kepada sabda itu yang melampaui segala persoalan dan pergumulan kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami ini sangat perlu ditolong oleh Tuhan. Supaya kami bisa menjadi alat yang efektif di tangan-Mu untuk menolong dan memberkati orang lain. Teruslah Bapakku memberikan inspirasi-inspirasi firman-Mu kepada kami. Membukakan hari lepas hari kebenaran-kebenaran, supaya kebenaran-kebenaran itu terus menyegarkan kami, menguatkan kami, memberkati kami, dan menjadi berita yang menyegarkan banyak orang. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Demi Kristus Yesus Tuhan, ampuni kami jika dalam perjalanan hidup kami mengalami kisah-kisah seperti Thomas. Tapi kami juga belajar bahwa hal tersebut bukanlah dosa. Karena Tuhan tidak marah terhadap Thomas. Kami pun percaya Tuhan tidak marah terhadap kami ketika kami meragukan. Karena kami belajar bahwa Tuhan mau kami bertumbuh dalam pemahaman yang baru. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.